Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu honorer bisa tenang, Pemda janji tidak ada PHK, kesejahteraan P3K paruh waktu dijamin. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Honorer bisa tenang karena Pemda berjanji tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja. Pemda juga berjanji akan mengawal kesejahteraan P3K paruh waktu. Alhamdulillah, rapat dengar pendapat atau RDP dengan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Timur tanggal 26 Februari hasilnya sangat positif, kata Ketua Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 atau TTAK 2 Kota Malang Andri kepada JPNN pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2023, maksudnya 2025. Dia mengungkapkan ada 7 informasi penting yang terungkap dalam pertemuan tersebut, yaitu 1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji tidak akan ada pemberhentian honorer atau tenaga non-ASN dan berjanji mengawal kesejahteraan P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua, gaji P3K paruh waktu akan dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Yang ketiga, besaran gaji P3K paruh waktu untuk golongan 9 S1 sebesar 2,9 juta. Besaran gaji SMA sebesar atau sebanyak 2,6 juta rupiah. Jadi untuk besaran gaji P3K paruh waktu untuk golongan 9 atau lulusan S1 sebesar atau sebanyak 2,9 juta rupiah. Sedangkan gaji yang berijazah SMA sebanyak 2,6 juta rupiah. BKD bilang itu belum termasuk tunjangan. Jika termasuk tunjangan bisa sampai 4 juta rupiah, terang Andri. Kemudian yang keempat yaitu pengisian daftar riwayat hidup atau DRH P3K paruh waktu rencana akan dimulai bulan Juni sampai Juli tahun 2025. Peserta seleksi P3K tahap 1 akan diprioritaskan terlebih dahulu daripada tahap 2. Kemudian yang kelima, P3K paruh waktu dan penuh waktu
hanya istilah yang membedakan terkait beban anggaran. 6. Honorarium SK Gubernur akan segera dirilis dan diusahakan sebelum Lebaran Idul Fitri. Kemudian yang ketujuh, Kepala BKD Jawa Timur, Ibu Yuyun, berjanji mengawal penuh apa yang sudah disepakati dari RDP 26 Februari 2025. Ketua Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia IP3KI Nurbaitih mengapresiasi langkah BKD Jatim. Sebab setiap BKD pasti berbeda kebijakan. Terkadang BKD provinsi berbeda dengan BKD kota atau kabupaten. Tergantung cara pemahaman masing-masing BKD. Juga ini terkait penyelesaian honorer R2 atau R3. BKD Jatim sudah jelas kebijakannya untuk honorer R2 dan R3. Mudah-mudahan BKD atau Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM daerah lain bisa mengikuti Provinsi Jawa Timur yang terdepan. Pungkas Nurbaitih. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib P3K paruh waktu atau tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu di tahun 2025. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.